Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi ke mata kuliah komunikasi antar pribadi. Kali ini kita akan membahas mengenai memahami hubungan antar pribadi. Pengertian dari memahami hubungan antar pribadi antara lain, hubungan antar pribadi merupakan hubungan yang terbangun antara dua orang sebagai hasil dan komunikasi antar pribadi. Yang kedua, hubungan antar pribadi seperti layaknya komunikasi antar pribadi bersifat transaksional, di mana setiap individu yang terlibat saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Kemudian, hubungan antara pribadi tercipta melalui komunikasi antar pribadi. Dengan kata lain, hubungan antar pribadi merupakan hasil dari komunikasi antar pribadi. Semakin baik berkomunikasi, semakin baik pula hubungan antara pribadi yang terbina. Contohnya, hubungan dengan anggota keluarga, teman, guru, teman sekelas, rekan kerja, sahabat, kekasih, suami, istri, dan sebagainya. Memahami hubungan antar pribadi, salah satu aspek paling signifikan dari sebuah hubungan adalah tingkat keintiman. Beberapa kualitas yang sering identik dengan keintiman adalah kedekatan, berbagi perasaan, dan pemikiran paling pribadi, ikatan emosional, dukungan tanpa syarat, keterbukaan dan kejujuran, rasa sayang dan kehangatan, saling menghargai, dan rasa percaya. Prinsip hubungan antar pribadi. Suatu hubungan interpersonal akan berlangsung lama apabila dalam interaksi antara kedua orang terjadi transaksi yang adil. Yang kemudian, dalam prinsip equity atau adil, keadilan akan terjadi apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam interaksi sosial sama-sama memberi dan menerima dalam posisi yang seimbang. Contohnya, mitra atau rekan bisnis ketika melaksanakan kerjasama benar-benar menepati secara profesional perjanjian yang telah disepakati bersama. Teori-teori pengembangan hubungan. Ada 3 teorinya, yaitu teori self-disclosure, teori process view, dan teori comparison level of alternative. Kita akan membahasnya satu-satu mengenai teori pengembangan hubungan. Teori self-disclosure sendiri adalah teori di mana proses pengungkapan diri yang telah lama menjadi fokus penelitian, dan teori komunikasi mengenai hubungan merupakan proses pengungkapkan informasi pribadi kita kepada orang lain dan sebaliknya. Sedangkan untuk teori process view, pengembangan diri dalam individu seseorang yang dilihat dari kualitas pribadi atau atribut pada diri seseorang. Kemudian, untuk teori comparison level of alternative, konsekuensi suatu hubungan dan konsekuensi yang digunakan akan berubah seiring dengan perjalanan hubungan tersebut dan akan mencari alternatif. Kunci sukses hubungan antar pribadi ada 2. Pertama, kemampuan penampilan diri agar menarik. Yang kedua, persepsi terhadap orang lain. Kemampuan penampilan diri agar menarik ini berbicara tentang kesamaan kita dengan orang lain. Poin berikutnya, memberikan kesukaan orang lain, orang akan senang dan kita bila berbicara tentang hal-hal yang disukai. Kemudian, membuat orang merasa penting. Yang terakhir, mengingat nama orang dengan baik. Nama orang tersebut berarti mengingat seluruh diri orang tersebut sekaligus wujud perhatian kepadanya. Selanjutnya, tidak merasa rendah diri. Perasaan rendah diri akan menyebabkan kekakuan dalam pergaulan karena telah memperhatikan atau kita selalu fokus memperhatikan kegagalan hidup dan kurang memperhatikan kisah suksesnya. Kemudian, berpenampilan bersih dan rapi. Umumnya orang akan menyukai kebersihan dan kerapian. Selanjutnya, menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang menyenangkan. Dalam interaksi sosial dengan orang lain, seringkali komunikasi verbal dan nonverbal yang dilakukan menyebabkan
orang tidak menyukai kita. Yang terakhir, menyiapkan mental untuk dikritik. Bila kita mudah tersinggung dan cepat putus asa, maka akan sulit bagi kita untuk berhasil dalam sebuah pekerjaan. Persepsi terhadap orang lain memiliki pengertian. Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Selanjutnya, persepsi adalah cara kita mengubah energi fisik di lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Persepsi juga merupakan hasil pemaknaan terhadap pesan. Masih di dalam persepsi terhadap orang lain, cara seseorang mempersepsi objek-objek sosial dan kejadian-kejadian tergantung pada unsur sosio-budaya, di mana kita tumbuh sejak kecil atau balita, yang meliputi pertama, sistem kepercayaan, nilai, sikap. Kemudian, pandangan dunia dan organisasi sosial. Tahap-tahap dalam perkembangan hubungan ada 5. Pertama, inisiasi. Kedua, eksperimen. Ketiga, intensifikasi. Keempat, integrasi. Yang terakhir, ikatan. Inisiasi mencakup percakapan singkat dan saling memberi salam. Eksperimen, masing-masing akan mulai mengungkap informasi mengenai partnernya, yaitu saling menjajaki dan membantu mengungkap persamaan atau perbedaan kepentingan. Sedangkan intensifikasi melibatkan penyelidikan yang lebih mendalam pada kepribadian masing-masing. Kemudian integrasi menciptakan rasa persamaan di mana keduanya bertindak sebagai suatu unit, bukan sebagai individu yang terpisah. Yang terakhir, ikatan. Pengertiannya, suatu ritual yang secara formal mengakui hubungan jangka panjang. Nah, telah selesai materi kita mengenai memahami hubungan antar pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali.